Salam kerahiman. Salam Halo, kerahiman. Ibu Nancy, salam kerahiman. Salam kerahiman, Bu Saya, Esther. saya di Jakarta, Nancy di Surabaya. Kita mau Surabaya. ngobrol soal perjalanan kita Holiday Pilgrims ya, waktu kita Iya, ke Eropa. iya, Saya ingin kita ngobrol karena punya satu harapan pengalaman kita, sharing iya, kita ini boleh menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa diketahui oleh teman-teman yang betul. masih ragu apa itu Holidor, kenapa harus melakukan ziarah, Iya, dan mumpung sekarang bulan Juli, jadi masih ada waktu sekitar sampai 6 6 bulan Januari. sampai Iya, yang tutup 6 Januari 2026. Ini betul. mungkin kita akan ngobrol apa ya berkelanjutan ya karena saya mau ajak Ibu Nancy juga untuk bisa sharing dan juga untuk teman-teman lain anggota grup supaya kita bisa sharing bersama-sama berbagi bagaimana Tuhan itu baik, Tuhan itu Iya, menyertai dan ya banyak hal yang kita alami dalam perjalanan peran-perannya Tuhan ya Nancy ya. betul sekali. Betul, Ya. Bu Esther. Nah, mungkin Nancy cerita dulu tentang siapa Nancy, artinya umat paroki di mana dan Iya. lain-lain. Oke, saya Nancy. Saya selama ini di Surabaya dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Dan saya paling aktif memang di komunitas Kerahiman Ilahi. Kalau di paroki saya pertemuan setiap minggu dan memang puji Tuhan semakin hari semakin banyak. Terutama tadi malam pertemuan sekitar 25 orang. Kami setiap pertemuan selain ibadah sabda membahas renungan Injil hari itu yang dikaitkan dengan buku harian Faustina, juga sharing iman masing-masing mengenai Injil. Kemudian kita membahas buku harian Faustina setiap pertemuan 5 nomor, termasuk sharing menjelaskan lebih jelas, kemudian sharing iman berkaitan dengan setiap nomor dari yang kami sharing, dan sampai kemarin kita sudah sampai ke nomor 535. Jadi setiap pertemuan 5 nomor. Dan rata-rata Ya, para devosan rindu untuk hadir karena tadi pencerahan mengenai Injil yang berkaitan dengan buku harian tuh sangat pas sekali. Kayak kemarin mengenai yang meminta tanda orang Farisi dan ahli Taurat. Kita kaitkan dengan buku harian Faustina di nomor 51 dan 54 karena di nomor 51 berkaitan dengan gambar kerahiman yang waktu itu muder superiornya minta tanda, tetapi sampai akhirnya Santa Faustina minta tanda dari Tuhan dan Yesus mengatakan saya akan memberikan rahmat. Jadi dan kemudian di nomor 54 mengenai tanda yang diminta oleh Santa Faustina lagi, Tuhan Yesus tidak marah tetapi menjelaskan. Kecuali kalau kemarin di Injil kepada para ahli Taurat dan juga orang Farisi, Yesus kan jawabannya memang agak menohok karena merasa dicobai. Jadi memang Yesus sangat tahu hati kita masing-masing, ketulusan kita dalam ketidaktahuan, dalam bertanya. Itu Yesus sangat-sangat mendalami hati kita. Jadi memang pertemuan yang menyenangkan setiap Senin. Makanya saya sebagai pewarta juga selalu mempelajari, terutama saya juga selalu melihat kembali nomor-nomor YouTube-nya Bu Esther. Kalau kemarin saya lihat hanya ada di nomor 532 kalau tidak salah. Yang 531, 34, 35 nggak ada, tapi 532. Jadi saya juga sebagai dasar saya selalu lihat Bu Esther yang lama-lama karena saya ngikuti Bu Esther mulai awal ya. Jadi kalau setiap pertemuan saya selalu buka lagi untuk YouTube itu untuk tambahan materi sharing. ya, terima kasih. Nah, itulah ceritanya Ibu Nancy yang sedang menggebu-gebu tentang kerahiman ilahi, tentang Suster Faustina.
Jadi saya kenal Ibu Nancy itu 2 tahun yang lalu ya, waktu kita Ya, kita pergi ziarah napak tilas ke Polandia ya. iya. Kita napak tilas Santa Faustina, kita pergi ke Polandia, ketemu lagi di ziarah Holidor ini tahun Oh, 2025. enggak, Dan sembilan, sembilan gua tahun lalu. ya 2024 ya, Iya, ketemu lagi kita di Jawa Tengah. ya Jawa Tengah, Jawa ya. Kita ada ziarah Jawa Tengah dan Iya, yang ketiga ini ketemu untuk ziarah Holidor ke Roma. iya, betul. Dan selanjutnya kita udah punya rencana juga ya tahun Iya, 2026 ke Vilnius, Vilnius. Polandia, Lituania. Nanti 2027 kalau jadi kita itu ya Compostela, Camino Iya, Compostela. Ya, oke. Semoga tetap sehat supaya kita bisa amin. lakukan rencana-rencana tersebut dengan semakin baik. Nah, khusus untuk perjalanan ziarah Holidor ini, kita mau ngobrol dulu apa sih yang menggerakkan Nancy mau ikutan ziarah Holidor? Karena beberapa orang kan banyak yang bilang juga kenapa harus jauh-jauh ke Roma di Iya. Pulau Jawa atau di Indonesia juga banyak Holidor. Nah ini mungkin satu hal Iya, yang Nancy bisa sharing dulu. iya. Saya memaknainya tentunya dasar biblisnya ya dari Kitab Imamat tentunya mengenai tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan, tahun pengampunan dosa dan pemulihan jiwa. Kebetulan kalau ngomong Yubelium, saya ini ketiga sejak tahun 2000 karena saya tahun 2000 masih ada suami. Itu kita Holidor, tapi juga pengertiannya masih mungkin tidak mendalam. Eh, Waktu itu seringnya cuma di Roma, empat Basilika Mayor. Kemudian tahun 2016 saya ikut lagi yang ke Jubileum luar biasa. Di situ saya sudah sangat mendalami. Kemudian waktu itu Paus Fransiskus sudah membuka untuk tahun jubileum luar biasa, tetapi belum membuka untuk setiap keuskupan. Tetapi yang saya mengerti dan saya baca waktu itu, setiap katedral atau basilika minor itu bisa untuk mendapatkan indulgensi penuh. Dan itu saya lakukan. Jadi kalau setiap ke waktu itu saya juga masih tugas. Jadi saya kalau keluar kota lagi bisnis trip, saya usahakan untuk cari katedral. Begitu pula kalau saya kebetulan kunjungi anak saya kebetulan di Amerika, saya juga cari katedral, cari basilika untuk eh, minta indulgensi. Dan saya sudah mendalami banget, jadi termasuk untuk pengakuan dosa karena yang disebut Porta Santa adalah pintu suci yang betul-betul memang pintu itu baru dibuka 25 tahun sekali dan itu adanya di 4 basilika utama karena kalau tidak dibuka dia dalam keadaan di semen. Sehingga pada tanggal 24 Desember 2024 kemarin Paus Fransiskus membukalah pintu pertamanya adalah Santo Petrus di Vatikan. Jadi saya mendalami sekali mengenai Porta Santa dan tahun ini adalah yang ketiga. Jadi tahun ini saya menganggap sangat-sangat rapi. Jadi baik di Vatikan maupun di pintu suci yang lain itu sangat rapi karena kemarin kita di Vatikan kita mengambil nomor dulu. Jadi antrian masuknya ada jamnya dan kita diberikan salib eh, untuk kita bawa sampai di altar utama. Tahun-tahun sebelumnya nggak ada gitu. Pokoknya kita masuk berdoa di setiap pintu berjubel-jubel gitu aja. Tapi tahun ini saya mengakui sangat rapi. Dan kebetulan saya bersyukur. Kemarin meskipun saya juga dalam hal ini siarahnya di musim panas, tetapi panas itu tidak mengganggu dan masalahnya juga rapi sekali, rapi sekali. Kemarin tidak begitu berjubel, kita juga diberi kesempatan yang lumayan teratur. Jadi saya cukup senang
kemarin kita masuk melalui pintu pertama ke Santo Paulus, Basilika Mayor Santo Paulus Ya, di luar tembok. Karena kita datang di Roma sudah sore hari, jadi kita setelah makan langsung ke Biara Santo Paulus. Jadi di situ juga kita merupakan peserta yang mungkin berkelompok yang pertama ya. Yang lain saya lihat ada peserta-peserta pribadi yang tidak begitu banyak. Jadi saya sangat-sangat bersyukur. Kemudian yang utama memang tidak hanya kita itu kalau syukur-syukur kita bisa pergi, itu syukur-syukur. Tetapi kalau tidak saya pun juga selalu mengatakan kepada setiap orang yang penting adalah pertobatan. Karena di sini Tuhan sangat memberikan tahun rahmat yang luar biasa, dapat indulgensinya penuh. Jadi kita dikasih kesempatan untuk mengaku dosa dan hukuman atas sisa dosa itu dihapuskan. Dan itu yang kita sebagai mungkin devosan kerahiman ilahi, kita kalau baca buku harian paling takut. Karena meskipun itu namanya di api penyucian, kita nggak tahu berapa lama di api penyucian itu. Dan kita juga nggak tahu berapa sakitnya juga meskipun kita harus membersihkan sisa dosa itu. Jadi iya, saya memang membutuhkan sekali untuk indulgensi. Karena itu penting bagi juga kita untuk selalu refleks pertobatan itu sehingga yang utama memang dalam hal ini saya selalu pertobatannya. Jadi sebelum kemarin berangkat pun saya 30 Juni pagi saya menghadap Romo untuk pengakuan dosa dan saya berenam dari Surabaya. Saya ajak semua untuk ngaku dosa sampai bingung mau ngaku dosanya gimana. Tetapi karena saya di tahun jubileum ini sudah janji kepada diri saya minimal sebulan sekali saya harus ngaku dosa. Meskipun kadang dosanya itu aja. Tetapi saya perlu untuk melakukan pengakuan dosa karena itu yang saya tujuan utama saya indulgensi. Jadi indulgensi. Kalau mengenai banyaknya pintu, terutama di Indonesia ya, di Indonesia tahun ini sangat megah dan dapat iya, dikata kalau kita kemarin Bu Esther kan tidak ada yang namanya luce lah di sana. Maskot iya. lucenya nggak ada, malah kita pakai kaos luce banyak orang heran. This is luce. Jadi kita malah ditanya orang, tapi di Indonesia begitu heboh, semua pernak-pernik luce, semua gereja pasang luce. Jadi kalau Petasan juga, ya. di Indonesia sungguh-sungguh luar biasa. Mulai dari Jakarta, kebetulan saya juga waktu minta visanya juga ke Jakarta, saya ke beberapa pintu suci Jakarta dan di semua daerah. Jadi itulah bedanya. Sekali lagi kalau pengalaman pribadi banyak sekali, terutama kemarin ya, dari tahun ini saya merasakan begitu terberkati. Begitu pula tim kami, itu Bu Esther pengalaman mengenai Ya, Porta Santa. ya, jadi kita bisa dengar ya sharing dari Ibu Nancy, di mana dari tahun 2000 sudah pergi ke Roma untuk tahun jubileum, tahun 2015, 2016 ya, tahun jubileum Ya, luar biasa kerahiman ilahi, dan sekarang tahun 2025 jubileum. Nah, nanti ada jubileum lagi tahun 2050. Mudah-mudahan masih sehat, mudah-mudahan. masih bisa jalan ke sana ya. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi yang ingin saya garis bawahi, memang kita perlu perlu apa ya? Perlu semangat, perlu niat, perlu perhatian, perlu prioritas dalam hidup ini. Banyak orang juga yang secara rupiah mampu, secara waktu mampu, Betul, tapi banyak orang nggak memanfaatkan momen ini. Bahkan waktu saya betul, pulang dari ziarah Porta Santa ini, kami mampir ke apa negara lain ya, ke Amsterdam, ketemu sama saudara, bertanya soal ini tahun jubileum, Porta Santa ada nggak? Mereka tahu tahun jubileum, tapi terkesan ya sudah itu cuma apa programnya Paus Fransiskus aja, bahkan Porta Santa mereka juga nggak ngerti dan memang cukup surprise ya
karena apalagi di KAJ, setiap gereja, bukan hanya katedral, setiap gereja ada Iya, kota Santa. Kalau di Keuskupan Semarang atau di Surabaya atau di Palembang, saya tahu selain beberapa katedral atau beberapa gereja, juga bahkan Gua Maria ya. Mbak Gua Maria Maria betul. Serep, Gua Maria Posarang, dan seterusnya. Luar biasa memang. Eh, karena memang menurut saya momen ini kan sesuatu yang spesial ya. Ada Iya, 25 tahun sekali. Kenapa kita-kita yang masih punya tangan kaki kuat, masih punya waktu, kenapa nggak pergi ke sana gitu ya, nggak iya, mengkhususkan diri untuk melakukan hal tersebut? Karena Tuhan itu lagi menentukan satu tahun rahmat, di mana Yesus juga waktu itu pernah bilang kan di dalam diary ya, iya, atau bukan Yesus ya, Suster Faustina yang bilang, rahmat yang tercurah dari Yesus itu sangat banyak. Tapi ada yang menerimanya sedikit, ada yang menerimanya iya, banyak. Jadi pengertian saya memang dari kitanya sendiri harus ada intensi, ada persiapan, ada prioritas ya. Dan betul. bersyukur dalam perjalanan ini kelompok kita yang seperti Nancy bilang ngebayangin 41 orang dengan peserta umur 83, 84 Iya, dan peserta umur 3 tahun, 3 tahun. mana bisa cocoknya gitu ya. Iya, iya, Coba mungkin Nancy juga bisa bercerita awalnya mungkin iya, sempat kecil hati atau gimana betul. itu. Iya, saya kalau siarah selalu melihat pertama itinerary-nya saya lihat. Dan memang Ya, saya itinerary-nya sebenarnya diajak Romo Paroki juga, tetapi Romo Paroki itinerary-nya Roma itu terakhir. Karena saya pernah siarah bukan di Belium sih. Kalau sudah Roma terakhir itu suasananya sudah nggak enak, buru-buru. capek ya. Jadi Iya, dan sudah tenaga sudah habis. Jadi sudah capek karena sudah perjalanan yang lain. Jadi saya waktu bilang Romo, sorry saya enggak suka itinerary-nya. Saya waktu itu memang Bu Esther dan Ibu Mumu ya waktu itu September sebetulnya. Tetapi karena saya melihat kayaknya kalau saya sama Bu Esther banyak pengalaman secara religius, secara ini saya dapetin. Jadi saya memilih ke Bu Esther. Meskipun Juni, saya tahu itu panas. panas Tetapi ya. saya juga maklum karena dengan anak-anak cucu Bu Esther yang tentunya itu masa sekolah. Jadi kalau mengenai panasnya saya enggak ini. Tapi waktu terus bertambah saya tanya terus ke Stefani, wah sudah 35. Itu saya sudah merasa, wah banyak banget. Terus akhirnya sampai ke 40-an. Wah saya sudah mulai agak-agak takut ini. Apalagi saya biasanya kalau siarah kemanapun atau pergi, memang saya mengutamakan siarah karena saya maaf karena saya sendirian, suami sudah nggak ada, anak saya juga nggak di sini. Jadi kalau saya pergi saya mengutamakan yang pilgrim aja, karena kalau sendirian yang leisure, kayaknya orang bertanya, pilgrim pun banyak yang bertanya, kenapa sendiri? Saya males, males jawab gitu. Jadi saya kalau siarah waktu kemarin itu karena saya harus eh, beberapa teman belum pernah siarah, sehingga dia tahu kalau saya sering siarah, mereka tanya kalau kamu siarah kasih tahu. Terus saya cuma ngomong saya mau siarah Juni. Ikut mana Jakarta jawab-jawab gitu, oke mau, makanya saya bilang Stefani langsung yang hubungi juga, jadi waktu itu sampai akhirnya dapat 6 orang, termasuk saya, yang 5 belum pernah pergi sama sekali, dan tentunya ada satu yang secara fisik, yang secara saya mata secara fisik satu itu tidak memungkinkan, saya ketakutan karena badannya 90% membongkok dan waktu pergi ke cari Ya. visa dia pakai tongkat sehingga banyak kita Oh, ya. tolong. Dia tanya juga kalau pergi boleh Mbak tongkat enggak, saya jawab boleh. Tapi saya juga takut ini gimana gitu. Terus yang lain mulai tanya yang ada keluarganya yang bermasalah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya banyak doa, saya selalu dalam hal ini selalu banyak doa. Saya mendoakan satu persatu orang-orang yang akan ikut dengan saya. Dan akhirnya masa itu pergi kita semua lolos visanya. Jadi bersyukur sudah masa start pertama semuanya. Terus 41. Setelah berangkat hari pertama pun saya sudah merasa enggak apa-apa.
Karena ketemu muka itu tidak ada yang wajah-wajah yang tinggi hati. Jadi semua wajahnya ramah, menyapa dan sebagainya. Jadi saya mendapatkan kesan sudah rasanya aman ini karena kesan pertamanya sudah oke. Oke, Kemudian saya lihat pesertanya kalau Ibu Popi saya kenal banget meskipun ya, usia 83 tetapi semangat dan ininya saya tahu bahwa Ibu Popi oke. saya, Yang saya ya, takut sebenarnya dari Surabaya. Kemudian dalam perjalanan, perjalanan saya cukup cukup happy juga karena mulai dari Aksara yang usia 3 tahun sampai Ibu Popi dan Ibu Yenci yang umurnya 83 itu bisa kerjasama. Dan saya sangat heran kepada 3 anak mulai dari Anta, Ayodhya, dan Aksara itu anak yang manis, tidak ada kerengkinya sama sekali. Padahal cuaca panas, mereka mengikuti semua ya, acara, mulai dari prosesi jalan salib menuju prosesi membawa salib menuju pintu Vatikan, hari pertama panasnya juga di Saint Paul, tetapi 41 ya, mereka 41, 42 derajat, ya, iya, jadi mereka sangat-sangat itu saya mulai dari pertama sudah berkesan sekali dan eh, eh, tim dari Surabaya juga saya lihat enggak enggak ada kecewanya gitu. Jadi dan oke, itu yang saya ya, merasa puas. Jadi 41 itu makanya saya waktu hari terakhir saya sharing, saya cuman sharing saya sangat kagum untuk peserta siarah kali ini. Saya begitu betul-betul mem- membuyarkan semua yang pikiran saya yang pertama, dan itulah Tuhan. Tuhan tuh sungguh-sungguh ya, kalau kita sertakan dalam setiap eh, apapun dari kita, mulai dari dari rencana sampai terjadinya hari ini pun tuh saya sangat mengandalkan Tuhan tuh luar biasa. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Itu pengalaman ya, saya sih Bu Esther. ya memang awalnya kan awalnya nih ya cerita awalnya Haryanto bernasar dia kaul lah ya kalau operasi bypassnya berjalan dengan baik dia mau ngajak saya anak mantu cucu berlima belas kita ya mau pergi awalnya ke Holy Land tapi karena situasi Kondisi, perang dan iya, lain-lain akhirnya kita putuskan Holy Door dan memang tahun 2025 itu tahun jubileum. Terus ada dua pilihan, pergi berlima belas atau dengan kelompok lain. Ada plus minus memang. Tapi salah satu minusnya kalau kita pergi berlima belas dengan cucu saya yang umur 3 tahun bisa dibayangkan barangkali countdown-nya bisa bisa kacau balau. Sehingga akhirnya diputuskan sudah 15 orang ini masuk grup aja supaya kita jadi lebih tertib. Itu keputusan pertama. Nah, terus keputusan kedua dengan grup siapa? Yaitu memang ketemu dengan beberapa orang dan Alfa, anak saya yang besar, memperkenalkan dengan ownernya Christmas. Christmas Tour. Ini katanya teman sekolahnya waktu BHK, waktu SMP. Ya sudah, akhirnya ketemu ngobrol sana sini. Akhirnya jadilah sama Christmas Tour. Dan salah satu tour leader kasih tahu saya, Tante, jangan lebih dari 30 orang. Lebih dari 30 itu pasti nggak enak. Kita waktu ke Napaktilas Santa Faustina juga cuma 22 ya, 22 Iya, atau iya, 25. iya. Nah, keluhan lain waktu itu adalah, Bu Esther, kok nggak ada romonya? Nah, Iya, memang, betul. ya benar. Itu pun saya bilang Betul. sama Stefani. Pertama, katanya masa liburan itu high season, jadi mahal. Saya memang harus perginya pilih high season karena anak-anak apa cucu-cucu kan masih sekolah Libur. semua. Iya, Jadi selain kendalanya mahal dan kendalanya panas. Kalau panas ya apa boleh buat lah ya. Dan iya. memang kita pernah ngalamin 41, 42 derajat. Nah, kalau bicara mahal, gimana nih? Salah satu cara mengurangi. Jadi akhirnya pilih pilih Romo yang lagi studi di Roma. Artinya kan mengurangi biaya tiket ceritanya.
Dan itu juga cuma 2-3 hari selama di Roma. Kita minta Iya, didampingi oleh Romo. Tujuannya ngirit tuh, tujuannya hemat iya, ya. Tapi dalam hati sepertinya kenapa nggak ada Romo setiap hari? Kalau setiap hari ada Romo, setiap hari kita bisa misa. Jadi akhirnya saya tanya lagi sama Romo Ino ya, Romo bisa nggak setiap hari? Dia bilang nanti saya harus izin dulu karena kan Romonya lagi studi di sana. Dia juga setelah ujian itu punya tugas ke paroki iya. apa gitu ya. Akhirnya Romonya minta izin dan ternyata dikasih izin. Oke, berarti kita ada Romo. Ya udah, bersyukur. Tapi ada juga komentar dari mantu saya, waduh, Mah, setiap hari misa. Bu Buat kita Esther, yang udah setiap hari misa, kayaknya puji Tuhan ya. Tapi Kurang mungkin 6 buat menit orang ya. lain, aduh, pergi Kurang. jauh-jauh kok waktunya habis buat misa. Tapi akhirnya mereka juga bisa ikut misa setiap hari. Dan tanpa kita sadari ya sebetulnya, banyak suasana-suasana yang sebetulnya tidak menunjang dalam tanda kutip. Kita pernah kan bisnya 1 hari mati AC-nya ya. Tapi dengan saya lihat dengan kita melakukan perayaan Ekaristi setiap hari, menyambut tubuh Tuhan setiap hari, banyak mujizat-mujizat yang kita alami ya, bukan kita saja lah, Betul. teman-teman satu grup. Nanti pertemuan-pertemuan berikut kita bisa ajak yang lain-lain untuk juga sharing. Nah, itulah sedikit cerita kenapa akhirnya dari 30 ada teman lagi masih mau ikut. Eh, saya bilang nggak bisa, kita udah selesai 30. Tapi tiba-tiba besan saya mau ikut. Saya bilang, waduh, kalau besan mau ikut, nggak dikasih ikut, nanti kan bisa salah paham ya. Akhirnya, ya sudahlah, ikut. Nah, mulai dari besan ikut, mulailah ada lagi yang lain yang lain. Nah, satu keluarga lagi, keluarganya Ibu Julia sama Stefanus. Dia kalau pergi itu nggak bisa pernah berempat katanya. Dia selalu perginya berdua. Apa mamahnya sama salah satu anak, apa papahnya sama salah satu anak. Dan momen ini adalah pas juga. Pas liburan, anaknya dan mereka semua bisa berempat. Tapi nggak langsung diputusin juga Nancy. Waktu itu Oh, dia bilang nanti, nanti. Padahal kita kan udah, saya bilang ke Stefani ya sudahlah, kalau dia masih ada seat ya ikutan, kalau nggak ada seat ya udah. Januari saya sempat nanya lagi, Julia jadi ikutan nggak gitu kan? Kasihan juga mereka pengen ikut tapi antara mau pergi atau enggak gitu. Tahu-tahu dia bilang, jadi tante langsung tambah 4. Dan akhirnya memang 41. Jumlah yang besar. Tapi ternyata dalam setiap perjalanan yang termasuk tadi Nancy juga bilang, kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang sepertinya sudah diatur ya. iya, Selain teratur panitianya, nggak berbondong-bondong, ada waktunya. Dari pihak Christmas Tour juga sudah mendaftar, jam berapa kita masuk, dan seterusnya. Tapi secara perjalanan, saya tidak pernah merasakan kita harus antri. Ya, kita iya, selalu selalu bisa masuk, selalu bisa masuk. Padahal kalau betul. pengalaman tahun-tahun yang lalu harus antri, harus Iya, berbondong-bondong, bahkan kebuang waktu berjam-jam hanya untuk iya, antri gitu. Sedangkan kita sangat-sangat luar biasa. Padahal orang bilang high season, tapi ternyata iya, juga ya nggak bisa dibilang ramai juga ya. Itulah yang berkat Tuhan kita alami. Nah, iya, kita ngobrol sampai hari ini aja, Nancy. iya. Besok kita Oke. ngobrol lagi ya, Ya, masih ada kelanjutannya untuk sesi perjalanan kita. masing-masing. Ya, tapi saya inginnya terus nanti setiap hari kita Iya, kita sharing, semakin sharing. banyak teman-teman yang tergerak Iya, untuk, ayo pergi ke Porta Santa, tidak harus ke betul, Roma. Di gereja sendiri juga boleh, yang penting punya niat untuk betul. pertobatan, untuk minta rahmat dari Tuhan, Iya, dan menerima rahmat Tuhan. Di tahun betul. jubilium ini jangan sampai lewat gitu aja. Iya, Oke, Nancy, iya. terima kasih ya. Terima Sampai kasih, ketemu Bu besok. Esther. Sampai Yuk, yang akan ketemu datang kita besok. Ya, akan cerita masing-masing Porta ya, Santa dan ya. mujizat-mujizat yang kita terima. Terima Iya, kasih, oke. sampai jumpa Terima lagi. kasih. Ya, Salam, Iman. salam kerahiman.